Halo, kami dari kelompok KKN 07 Universitas Brawijaya PSDKU Kediri yang selama 1 bulan terakhir kami berkesempatan untuk tinggal, belajar dan juga tumbuh bersama dengan masyarakat Desa Babatan. Awalnya kami datang sebagai mahasiswa biasa yang datang membawa rencana, berbagai proposal dan juga program kerja. Tetapi setelah kami sadari bahwa KKN itu tidak melulu mengenai apa yang dapat kita berikan kepada desa, kan tetapi juga mengenai apa yang kami dapatkan dari desa tersebut yang tidak akan pernah ada di ruang kelas. Desa Babatan memiliki potensi yang cukup besar di bidang peternakan dan juga pertanian, di mana hamparan sawah yang sangat luas dan kegiatan masyarakat yang tidak pernah selesai. Oleh karena itu kami datang di sini itu bukan hanya untuk menyelesaikan tugas pengabdian, akan tetapi juga mendengarkan cerita-cerita dari masyarakat Desa Babatan dan juga kami belajar mengenai pengalaman langsung dari masyarakat desa. Selama 1 bulan ini, kami melewati begitu banyak momen bersama warga Desa Babatan. Mulai dari observasi ke dusun-dusun, berbincang ke masyarakat, dan juga mengikuti kegiatan masyarakat, serta mengadakan sosialisasi dan edukasi lingkungan. Hingga kami juga melaksanakan 2 program kerja utama, yaitu budidaya maggot dan juga pembuatan ekoenzim. Nah, seperti yang dijelaskan Anggun tadi, kami memiliki 2 program kerja utama, yaitu budidaya maggot dan juga ekoenzim. Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai budidaya maggot. Program kerja maggot ini yang kami jalankan berawal dari hal sederhana yang kita temui di kehidupan sehari-hari, yaitu pembuangan limbah organik yang sering dibuang begitu saja. Maggot memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengurai sampah organik sehingga membantu mengurangi penumpukan limbah yang sering dibuang begitu saja. Nggak cuma itu aja loh, maggot ini juga bisa digunakan sebagai sumber pakan alternatif untuk ikan maupun ternak kayak gitu, karena maggot ini juga memiliki sumber protein yang tinggi kayak gitu. Jadi bisa mengurangi pengeluaran kita untuk membeli pakan dan juga menambah nilai dari maggot tersebut kayak gitu. Nah, berikut adalah tahapan yang kami jelaskan kepada masyarakat Babatan mengenai proses budidaya maggot itu sendiri. Proses awal budidaya maggot BSF dimulai dengan mempersiapkan tempatnya terlebih dahulu. Sebuah kandang khusus untuk lalat BSF lengkap dengan wadah media budidaya sebagai tempat maggot untuk tumbuh. Setelah menyiapkan tempatnya, bibit maggot didatangkan sebagai populasi awal. Selanjutnya, sampah organik rumah tangga mulai dipilah dan diberikan sebagai makanan sehari-hari. Setiap hari, maggot melalap habis sampah organik tersebut hingga volumenya terlihat menyusut drastis. Seiring berjalannya waktu, tubuh maggot perlahan berubah, warnanya mulai menghitam dan teksturnya mengeras, menandakan maggot memasuki fase prepupa, lalu memasuki fase pupa. Dari fase pupa inilah terjadi proses metamorfosis hingga menjadi lalat BSF dewasa, kemudian kawin dan bertelur di dalam kandang yang telah disiapkan. Telur-telur tersebut menetas menjadi generasi maggot baru. Terus ini terus berulang secara alami sehingga budidaya dapat berlangsung secara berkelanjutan. Program selanjutnya merupakan program ekoenzim yang memanfaatkan limbah bonggol nanas, salah satu sisa hasil pertanian yang sering dianggap tidak memiliki nilai guna dan berakhir menjadi limbah. Melalui proses fermentasi sederhana menggunakan bonggol nanas, gula merah, dan air, limbah yang awalnya terbuang dapat diolah menjadi cairan yang lebih bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Ekoenzim ini dapat dimanfaatkan sebagai pembersih alami, pupuk cair organik, serta membantu mengurangi penumpukan sampah organik di lingkungan sekitar. Berikut merupakan rangkaian materi tahap yang kami berikan dalam program kerja kami. Prosesnya dimulai dari bonggol nanas sisa panen yang masih segar. Bonggol ini dicacah menggunakan chopper atau dapat dipotong kecil-kecil secara manual untuk mempermudah proses fermentasi. Setelah itu, bahan dicampur dengan gula merah dan juga air dengan perbandingan 1:3:10. 1 bagian gula, 3 bagian bonggol nanas, dan 10 bagian untuk air. Untuk wadah fermentasinya, kami memanfaatkan galon dan botol bekas biar lebih hemat sekaligus ramah lingkungan.
Campuran ini kemudian difermentasi secara anaerob selama kurang lebih 90 hari. Membuka botol secara berkala di minggu-minggu awal untuk melepaskan gas yang terbentuk karena proses fermentasi yang terjadi. Hasilnya muncul cairan ekoenzim berwarna coklat yang setelah disaring siap dipakai sebagai pendamping pupuk cair, penghilang bau kandang, sampai pembersih rumah tangga yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah bonggol nanas. Kami juga mendapatkan pengetahuan dan memahami bahwa kegiatan yang ada di Desa Babatan ini memiliki arti dan juga tujuan yang penting. Salah satu kegiatan yang kami lakukan yang sangat berkesan yaitu adalah larung sesaji di Gunung Kelut. Tradisi ini bertujuan untuk masyarakat membangun doa, meminta doa serta memberikan ucapan syukur terhadap alam atas hasil alam itu sendiri. Di sini kami belajar bahwa tradisi bukan hanya sekedar warisan budaya, tapi juga bentuk kesetaraan antara alam, manusia, dan lingkungan. Rangkaian Suro di Dusun Babatan ditutup dengan pagelaran wayang semalam suntuk sebagai bagian dari tradisi bersih desa. Melalui acara yang menggambarkan pesan moral dan kehidupan filosofis manusia, kami mempelajari bahwa budaya bukan hanya sekedar menjadi hiburan, namun juga menjaga nilai gotong royong dan kebersamaan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami mempelajari bahwa warisan budaya yang dimiliki oleh leluhur masih tetap hidup hingga saat ini. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan belum mampu membuat perubahan yang begitu besar dalam waktu yang singkat. Namun, sedikit ilmu yang kami bagikan dapat menjadi awal dari sesuatu yang bermanfaat dan bisa terus berkembang setelah kami kembali pulang. Lebih dari itu, kami berharap budidaya maggot dan ekoenzim tidak hanya berlangsung selama KKN, tetapi juga dapat menjadi awal menuju pengelolaan yang baik dan pemanfaatan sumber daya desa yang lebih bernilai. Ya, mungkin di akhir KKN ini kami mendapatkan banyak sekali pembelajaran yang kami rasa ini sangat-sangat berharga bagi kita. Yang pertama, setelah pulang dari sini kami merasakan kehangatan yang ditimbulkan dari warga desa dan begitupun kesederhanaannya. Dan akhir kata dari kami berterima kasih atas warga Desa Babadan yang telah menerima kami. Kami juga ingin memohon maaf apabila tindakan atau kesalahan kami yang mungkin kurang mengenakan atau tidak berkenan bagi Bapak Ibu warga Desa Babadan. Dan juga terima kasih sudah memberikan kehangatan dan menjadikan kami cerita selama 1 bulan ini. Sekian dari kami, dadah.